7 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Hana. 7 tahun ia menanggalkan gelar sarjananya, mengubur mimpinya menjadi arsitek hanya untuk menjadi pelayan bagi laki-laki yang ia puja, Aris. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Angka yang konon katanya adalah angka keramat bagi sebuah hubungan. Hana sudah menyiapkan segalanya. Steak favorit Aris, lilin-lilin kecil yang menari di atas meja, dan sebuah kotak kecil berisi kabar bahagia. Akhirnya, ia hamil setelah 7 tahun menanti. Hana menatap foto pernikahan mereka di dinding sambil mengelus perutnya yang masih rata. Ia berbisik pelan. "Ayah pasti senang, Nak. Penantian kita berakhir hari ini. Semua lelah ayah di kantor pasti hilang saat tahu kamu hadir di antara kita." Tiba-tiba, suara pintu apartemen dibuka dengan kasar. Bunyinya seperti dentuman yang memutus kebahagiaan Hana. Aris masuk dengan dasi yang sudah longgar, wajahnya kaku dan tidak ada senyum sedikit pun. Aris menghindar saat Hana mencoba meraih tas kerjanya. "Singkirkan semua sampah ini, Hana. Aku sedang tidak ingin merayakan apapun. Kepalaku mau pecah." Begitu bentak Aris tanpa melihat hiasan bunga mawar yang memenuhi meja makan. Hana mencoba bertahan dengan suara bergetar. "Mas, ini ulang tahun pernikahan kita. Aku sudah masak kesukaanmu. Ada kabar penting juga yang mau aku sampaikan." Namun Aris justru melemparkan map coklat ke atas meja, menabrak vas bunga hingga airnya tumpah membasahi taplak meja yang putih bersih. "Jangan banyak tanya. Tanda tangani surat pengalihan aset itu sekarang. Kamu itu hanya duduk manis di rumah, makan uang dariku, pakai baju bagus dariku. Apa susahnya membantu suamimu sendiri? Kamu itu tidak tahu sulitnya cari uang." Hana terpaku melihat surat itu. Itu adalah rumah peninggalan almarhum ayahnya, satu-satunya harta yang ia miliki. Saat Hana ingin memprotes, ponsel Aris terjatuh ke lantai. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk dari nama kontak, "Sayang," disertai foto mesra Aris sedang memeluk wanita muda bernama Selin di sebuah butik perhiasan. Pesan itu berbunyi, "Terima kasih kalungnya Mas sayang. Gak sabar nunggu kamu cerai sama wanita membosankan itu." Dunia Hana seolah berhenti berputar. "Siapa Selin, Mas? Dan apa maksudnya ini? Kamu mau menceraikanku?" Aris merebut ponselnya tanpa rasa bersalah. "Ya, kalau kamu sudah tahu, baguslah. Aku sudah muak denganmu, Hana. Kamu membosankan. Kamu hanya tahu dapur dan rumah. Selin memberiku semangat. Dia mengerti duniaku. Sedangkan kamu hanya beban." Lalu pintu depan kembali terbuka. Ibu Lastri, sang mertua, masuk dengan wajah sinis. Ia justru membela anaknya. "Sudahlah Hana, jangan menangis. Ibu yang menyuruh Aris mencari wanita lain. 7 tahun kamu tidak bisa kasih cucu, cuma bisa menghabiskan uang anakku. Wajar kalau Aris cari ladang baru yang lebih subur. Kamu harusnya sadar diri." Dihina sebagai wanita mandul dan beban di hari kehamilannya, membuat sesuatu di dalam diri Hana patah lalu mengeras menjadi baja. Hana tidak lagi menangis. Ia justru mengambil gunting dari atas meja, memotong tali-tali balon dan gaun mewahnya sendiri. Hana tertawa kecil, tawa yang membuat Aris merinding. "Begitu ya? Kalian menganggapku beban? Kalian ingin rumah ini? Silahkan pergi dari sini. Mas Aris, jangan lupa, apartemen ini, mobil yang kamu pakai dan perusahaan yang kamu banggakan itu, semuanya dibangun pakai modal dari penjualan tanah ibuku dulu. Jika aku beban, maka mulai detik ini aku akan tarik semua beban itu darimu." Hana berdiri tegak di tengah reruntuhan dekorasi ulang tahunnya. Ia tidak lagi menangis. Di dalam perutnya ada nyawa yang harus ia jaga, dan di dalam kepalanya sudah tersusun rencana untuk meruntuhkan istana pasir yang dibangun suaminya dengan air matanya. Perang baru saja dimulai. Malam itu, setelah Aris dan ibunya pergi dengan angkuh, Hana tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Ia membersihkan sisa makanan yang berserakan, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai pemilik rumah yang sedang membersihkan sampah. Di tangannya, ia memegang sebuah buku tabungan rahasia dan dokumen perusahaan yang selama ini ia kelola di balik layar.
Aris lupa atau mungkin terlalu sombong untuk ingat bahwa kontrak-kontrak besar perusahaannya selama ini ditandatangani oleh Hana sebagai komisaris utama. Keesokan harinya, Hana tampil berbeda. Tidak ada lagi daster kusam atau rambut yang berantakan. Ia memakai setelan kerja yang elegan, memulas bibirnya dengan warna merah keberanian, dan melangkah masuk ke kantor Aris. Di lobi, ia berpapasan dengan Selin, wanita yang ada di foto itu. Selin tampak manja menggelayut di lengan Aris, memakai kalung berlian yang seharusnya menjadi hadiah ulang tahun Hana. Selin menatap Hana dari bawah ke atas dengan tatapan menghina. "Oh, jadi ini istri tua yang Mas Aris ceritakan. Ternyata lebih menyedihkan aslinya ya. Mas, kok kamu tahan sih bertahun-tahun sama wanita yang aromanya bau bawang begini?" Begitu ucap Selin sambil tertawa kecil di depan para karyawan. Hana hanya diam, bahkan ia sengaja mempererat rangkulannya pada Selin untuk mempermalukan Hana. "Pulanglah Hana, jangan buat keributan di sini. Aku sudah siapkan surat cerainya. Kamu tinggal tanda tangan dan pergi dari hidupku dengan tenang." Namun Hana tidak marah. Ia justru tersenyum tenang, senyuman yang membuat langkah Aris terhenti. "Keributan? Tidak, Mas. Aku kesini hanya untuk mengambil hakku. Kamu lupa siapa yang memegang kendali atas saham mayoritas perusahaan ini." Hana mengeluarkan sebuah map hitam dan meletakkannya di meja resepsionis agar semua karyawan bisa melihat. "Mulai hari ini, aku membekukan semua aset perusahaan untuk audit internal. Dan untuk kamu Selin, kalung yang kamu pakai itu dibeli menggunakan rekening perusahaan yang atas namanya adalah namaku. Itu artinya, kamu memakai barang curian." Wajah Selin yang tadinya penuh kemenangan mendadak pucat. Aris panik dan mencoba merebut map itu. Namun petugas keamanan yang selama ini loyal kepada mendiang ayah Hana langsung menghadang Aris. "Kamu tidak bisa melakukan ini, Hana. Ini perusahaanku," teriak Aris dengan urat leher yang menonjol. Hana mendekat, membisikkan sesuatu di telinga Aris yang membuat pria itu gemetar hebat. "Ini baru permulaan, Mas. Kamu bilang aku membosankan karena aku terlalu baik padamu. Sekarang mari kita lihat seberapa menariknya aku saat aku menghancurkanmu perlahan-lahan." Hana melangkah pergi dengan anggun, meninggalkan Aris yang mulai dimaki oleh Selin karena merasa terancam jatuh miskin. Di dalam mobil, Hana memegang perutnya. Ia berjanji, anak yang dikandungnya tidak akan pernah melihat ibunya dihina lagi. Istana pasir itu mulai terkikis air laut, dan Hana adalah badai yang akan meratakannya. Hanya dalam waktu 24 jam, dunia Aris berubah menjadi neraka yang nyata. Semua kartu kreditnya ditolak. Mobil mewahnya ditarik oleh kantor karena status kepemilikannya yang bermasalah, dan akses ke apartemen mewahnya pun diblokir. Hana tidak main-main. Ia telah memutus semua urat nadi keuangan yang selama ini menghidupi kesombongan Aris. Aris yang panik mencoba mencari perlindungan ke rumah Ibu Lastri, ibunya sendiri. Namun, betapa terkejutnya dia saat melihat ibunya sedang berdiri di pinggir jalan dengan tumpukan koper. Petugas bank baru saja menyegel rumah itu karena ternyata Aris diam-diam menjadikannya jaminan hutang tanpa sepengetahuan ibunya yang serakah. "Aris, apa yang terjadi? Kenapa orang-orang itu mengusir ibu? Kamu bilang kita kaya raya. Kamu bilang Hana itu cuma numpang hidup. Kenapa sekarang rumah ibu disita?" teriak Ibu Lastri dengan histeris sambil memegangi tas emasnya. Aris tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk malu. Dengan sisa uang di sakunya, ia membawa ibunya ke apartemen kecil tempat ia menyembunyikan Selin selama ini. Aris berharap Selin akan menjadi malaikat penyelamat dan memberikan tempat berteduh. Namun kenyataan pahit kembali menampar wajahnya. Saat Aris mengetuk pintu apartemen Selin, wanita itu muncul dengan handuk di kepala dan wajah yang sangat dingin. Tidak ada lagi pelukan manja, tidak ada lagi panggilan sayang. "Mas, buat apa kamu kesini bawa ibu kamu? Apartemen ini sempit, dan aku dengar semua aset kamu sudah dibekukan, Hana. Kamu gila ya? Aku mau sama kamu karena kamu kaya, bukan buat jadi pengasuh ibumu yang cerewet ini," ucap Selin sambil menghalangi pintu masuk.
Ibu Lastri yang biasanya sombong kini harus menelan ludahnya sendiri. Perempuan kurang ajar, kamu itu simpanan anakku. Berani kamu bicara begitu pada calon mertuamu? Mertua? Nenek tua, sadar diri dong. Anakmu sekarang cuma gembel. Pergi kalian dari sini, sebelum aku panggil satpam. Selin membanting pintu tepat di depan hidung Aris dan Ibu Lastri. Di lorong apartemen yang sempit itu, Aris terduduk lemas. Ia melihat ibunya menangis meratapi nasib di atas koper-koper tua. Di saat itulah, sebuah pesan masuk ke ponsel Aris. Pesan singkat dari Hana yang melampirkan foto hasil USG pertama calon bayi mereka. Pesan itu berbunyi, "Mas, lihat ini. Ini adalah anak yang kamu sebut tidak akan pernah ada karena aku mandul. Dia akan lahir tanpa mengenal ayah yang mengkhianati ibunya demi wanita yang baru saja mengusirmu, Mas. Selamat menikmati hidup barumu di jalanan, Mas." Aris berteriak kencang di lorong itu, sebuah teriakan penyesalan yang terlambat. Ia baru sadar bahwa berlian yang sesungguhnya telah ia buang demi sebuah batu kerikil yang beracun. Sementara itu, Hana duduk di teras rumah orang tuanya yang asri, meminum teh hangat sambil menatap masa depan yang jauh lebih cerah tanpa parasit di hidupnya. Hujan turun rintik-rintik menyelimuti rumah tua peninggalan orang tua Hana yang asri. Di balik jendela kaca, Hana menatap perutnya yang mulai terasa berbeda. Ada kehidupan di sana, kehidupan yang memberinya kekuatan luar biasa. Namun, ketenangan itu terusik saat sebuah taksi tua berhenti di depan gerbang. Aris turun dengan pakaian yang kusut, tanpa jas mahal, tanpa aroma parfum mewah. Di belakangnya, Ibu Lastri mengekor dengan wajah kuyu. Payungnya rusak dan daster sutranya tampak kotor terkena cipratan lumpur. Mereka berdua berdiri mematung di depan pagar yang terkunci rapat. Hana sayang, tolong buka pintunya, Nak. Mas minta maaf, Mas hilaf. Selin itu iblis, dia menipu Mas. Tolong izinkan Mas masuk. Kasihan ibu kedinginan di luar, Hana. Teriak Aris dengan suara yang parau, mencoba menggapai celah pagar. Ibu Lastri pun ikut meratap. Suaranya yang dulu melengking sombong, kini terdengar gemetar penuh kepalsuan. Hana, menantuku sayang, ibu salah, Nak. Ibu cuma terbawa suasana. Kamu tetap menantu terbaik, Ibu. Jangan biarkan kami mati kedinginan di jalanan. Ingat, Hana, Aris ini ayah dari anak yang kamu kandung. Hana tidak segera membuka pintu. Ia mengambil payung, lalu berjalan perlahan menuju gerbang. Ia berdiri tepat di hadapan Aris, namun dipisahkan oleh jeruji besi yang kokoh. Tatapannya dingin, tak ada lagi cinta, tak ada lagi benci yang meledak-ledak, hanya ada kekosongan. Ayah dari anakku, ucap Hana pelan namun tajam. Mas, saat kamu membuang rendang buatanku dan memilih makan malam mewah dengan Selin, apa kamu ingat anak ini? Saat kamu dan ibu menghinaku mandul dan mengusirku dari apartemen yang kubangun dengan keringatku sendiri, apa kamu ingat aku ini istrimu? Aris berlutut di tanah yang becek. Mas menyesal, Hana. Mas akan berubah. Mas akan bekerja keras untukmu dan anak kita. Kita mulai dari nol lagi ya. Tolong berikan Mas satu kesempatan terakhir. Hana tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Kesempatan itu sudah habis, Mas. Sama seperti tabunganku yang kamu kuras habis. Oh, soal mulai dari nol, itu bagus. Karena besok pagi pengacaraku akan mengirimkan dokumen gugatan cerai dan tuntutan pidana atas penggelapan dana perusahaan yang kamu lakukan bersama Selin. Aris tersentak. Wajahnya yang memelas mendadak berubah menjadi pucat pasi. Pidana? Hana, kamu tega memenjarakan ayah dari anakmu sendiri. Kamu mau anak ini lahir sementara ayahnya di balik jeruji. Hana menutup payungnya sedikit, menatap Aris dengan mata yang berkilat. Anak ini akan jauh lebih terhormat punya ayah di penjara karena kejahatannya, daripada punya ayah yang berkeliaran mencari wanita lain saat istrinya sedang berjuang sendirian. Pergilah, Mas, di rumah ini tidak ada tempat untuk pengkhianat. Hana berbalik, berjalan anggun masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Aris memukul-mukul pagar dengan frustrasi, sementara Ibu Lastri menjerit histeris karena ketakutan akan hidup di penjara. Sementara itu, di sebuah hotel murah, Selin sedang sibuk mencari mangsa baru. Tak tahu bahwa polisi sudah mulai melacak aliran dana yang ia terima dari Aris.
Selin merasa dirinya masih di atas angin. Di sebuah klub malam mewah, ia sedang asyik tertawa, memamerkan tas branded terbaru hasil perasannya dari Aris. Ia sudah punya target baru, seorang pengusaha muda yang tampak jauh lebih kaya. Namun tawa Selin terhenti seketika saat musik klub berhenti mendadak dan lampu terang benderang dinyalakan. 4 orang petugas kepolisian bersama tim kuasa hukum Hana masuk ke tengah ruangan. Di belakang mereka, Hana berdiri dengan tenang, melipat tangan di dada dengan aura yang sangat berwibawa. Saudari Selin, Anda kami tahan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan aset perusahaan milik Nyonya Hana. Kami juga membawa surat penyitaan atas semua barang mewah yang saat ini Anda kenakan. Ucap salah satu petugas dengan tegas. Selin panik. Wajahnya yang penuh riasan tebal mendadak pucat pasi. Apa-apaan ini? Ini barang-barang saya. Mas Aris yang kasih ini semua. Hana, kamu jangan semena-mena ya. Kamu itu cuma istri yang dibuang, jangan sirik sama aku. Teriak Selin sambil mencoba lari. Namun langkahnya terhenti. Polisi dengan cekatan memborgol kedua tangannya. Tas mahal yang ia pegang ditarik paksa. Kalung berlian di lehernya dilepas sebagai barang bukti. Selin meronta-ronta, berteriak histeri seperti orang gila di depan semua teman-teman sosialitanya yang kini justru asyik merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Hana mendekat, menatap Selin yang kini bersimpuh di lantai dengan tangan terborgol. Selin, barang yang didapat dari air mata orang lain tidak akan pernah membawa berkah. Kamu bilang aku membosankan. Mungkin benar. Tapi setidaknya, aku tidak akan tidur di balik jeruji besi malam ini. Nikmatilah sel barumu. Itu jauh lebih sempit dari apartemen yang dulu kamu pamerkan. Di sudut lain, Aris yang diam-diam mengikuti Hana menyaksikan semua itu dengan hancur. Ia melihat wanita yang ia puja-puja sebagai malaikat, ternyata hanya seorang kriminal yang langsung meneriakkan namanya untuk ikut diseret ke penjara. Mas Aris, tolong aku, kamu harus tanggung jawab. Semuanya kan kamu yang atur. Teriak Selin sambil menunjuk Aris yang bersembunyi di balik tiang. Polisi langsung menghampiri Aris. Tuan Aris, Anda juga harus ikut kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aris tidak bisa mengelak lagi. Di depan mata Hana, Aris dan Selin digiring masuk ke mobil polisi yang berbeda. Mereka yang dulu berselingkuh dengan penuh kemesraan, kini saling menyalahkan dan memaki di bawah lampu strobo polisi. Ibu Lastri yang melihat anaknya ditangkap hanya bisa pingsan di pinggir jalan. Tak ada lagi yang peduli padanya. Hana menarik napas panjang, menghirup udara malam yang terasa sangat lega. Satu beban besar telah diangkat dari hidupnya. Namun ia tahu, perjuangan belum selesai. Ia harus memastikan bahwa masa depan anaknya bersih dari bayang-bayang orang-orang beracun ini. Ruang sidang pengadilan agama terasa begitu dingin bagi Aris. Ia duduk di kursi pesakitan dengan baju tahanan berwarna oranye. Rambutnya yang dulu klimis kini berantakan, dan wajahnya tampak jauh lebih tua 10 tahun. Di seberangnya, Hana duduk dengan sangat anggun. Ia mengenakan pakaian putih yang melambangkan kebebasannya. Wajahnya bersinar, memancarkan aura seorang ibu yang kuat. Hakim mulai membacakan satu persatu poin gugatan, pengkhianatan, penelantaran istri, hingga bukti-bukti aliran dana perusahaan yang dikirimkan Aris kepada Selin. Aris hanya bisa menunduk. Setiap kata yang diucapkan hakim terasa seperti paku yang menghujam jantungnya. Mas Aris, apakah Anda keberatan dengan tuntutan nafkah idah dan pembagian harta gonogini yang diajukan penggugat? Tanya hakim dengan nada datar. Aris mendongak, matanya berkaca-kaca menatap Hana. Hana, tolong, aku tidak punya apa-apa lagi. Semua asetku sudah disita polisi karena kasus penggelapan itu. Jika kamu mengambil sisa hartaku, aku akan keluar dari penjara sebagai gembel. Tolong pikirkan anak kita, Hana. Hana berdiri, ia meminta izin hakim untuk berbicara langsung pada suaminya untuk terakhir kali. Mas Aris, kamu bicara soal anak. Anak ini tidak butuh harta dari hasil pengkhianatanmu. Harta yang aku tuntut bukan untuk kemewahanku, tapi untuk mengembalikan hak karyawan yang gajinya tidak kamu bayar karena kamu asyik membelikan Selin mobil mewah. Hana berjalan mendekati meja Aris, namun tetap menjaga jarak. Dan satu hal lagi, Mas. Mulai detik ini, aku sudah mengajukan permohonan agar nama belakangmu tidak disematkan pada nama anak ini nanti.
Dia tidak butuh nama seorang pengkhianat. Dia hanya butuh ibunya. Aris menangis terseduh-seduh. Ia mencoba meraih tangan Hana, namun petugas penjara segera menahannya. Ibu Lastri yang duduk di bangku penonton hanya bisa menutup wajahnya dengan kerudung kusam. Ia yang dulu selalu membanggakan jabatan anaknya, kini harus menanggung malu di depan seluruh kerabat yang hadir. Sidang pun ditutup dengan keputusan cepat. Gugatan cerai Hana dikabulkan secara penuh. Hana keluar dari ruang sidang dengan langkah ringan. Di luar gedung, puluhan wartawan sudah menunggu. Bukan untuk meliput skandalnya, tapi untuk menyambut kembalinya sang permaisuri bisnis. Hana mengumumkan bahwa ia mengambil alih kembali perusahaan ayahnya dan mengubah namanya menjadi Hana Arsiteka. Ia membuktikan pada dunia bahwa seorang wanita yang tersakiti bisa bangkit menjadi penguasa. Sementara laki-laki yang menzoliminya hanya akan berakhir sebagai sejarah yang membusuk di balik jeruji. 9 bulan telah berlalu. Di dalam sel penjara yang sempit dan pengap, Aris duduk meringkuk di sudut ruangan. Tak ada lagi kasur empuk, tak ada lagi pelayan yang menyiapkan kopinya. Yang ada hanyalah suara rintik hujan yang mengingatkannya pada malam saat ia mengusir Hana. Di tangannya, ada selembar koran lama yang memuat berita tentang kesuksesan perusahaan baru Hana. Aris menangis tanpa suara. Setiap malam, ia bermimpi tentang suara tawa bayi yang tidak akan pernah ia gendong. Ia baru sadar, selama ini ia bukan mencintai Selin, ia hanya mencintai egonya sendiri. Dan ego itu kini telah membunuh masa depannya. Tiba-tiba, suara sirine ambulan terdengar lamat-lamat dari kejauhan. Aris tidak tahu bahwa di saat yang sama, di sebuah rumah sakit bersalin, Hana sedang berjuang di antara hidup dan mati. Persalinannya mengalami komplikasi karena tekanan batin yang selama ini ia pendam sendirian. Hana berteriak dalam kesakitannya. Tangannya mencengkram sprei rumah sakit hingga putih. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, bayangan wajah Aris sempat melintas. Bukan wajah Aris yang kejam, tapi wajah Aris 7 tahun lalu saat mereka pertama kali mengucap janji suci. Hana membisikkan doa, bukan untuk suaminya, tapi untuk kekuatan dirinya sendiri. Di penjara, Aris tiba-tiba merasakan dadanya sesak. Ia bersimpuh di atas lantai semen yang dingin, melakukan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan, yaitu bersujud. Ya Tuhan, jika harus ada yang menderita, biarlah aku saja. Tolong selamatkan Hana, tolong selamatkan anakku. Jangan biarkan mereka menanggung dosa-dosaku. Aris meraung, memukul lantai hingga tangannya berdarah. Di rumah sakit, Ibu Lastri datang dengan wajah penuh malu. Ia berdiri di balik kaca ruang operasi, melihat menantu yang dulu ia hina sebagai wanita mandul, kini sedang bertaruh nyawa. Saat seorang perawat keluar membawa bayi mungil yang menangis kencang, Ibu Lastri jatuh terduduk. Ia menangis sejadi-jadinya, menyadari bahwa cucu yang ia dambakan telah lahir, namun ia tidak punya hak bahkan untuk sekedar menyentuh kulitnya. Hana perlahan membuka mata. Lemah, namun senyumnya merekah saat perawat meletakkan bayi laki-laki itu di dadanya. Bayi itu memiliki mata yang sangat mirip dengan Aris, namun Hana bersumpah, mata itu tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama seperti ayahnya. Aris di dalam selnya tiba-tiba merasa tenang. Ia menatap ke arah jendela kecil berjeruji. Ia tahu, di suatu tempat sebuah kehidupan baru telah dimulai. Kehidupan yang tidak melibatkan dirinya. Penjara yang sesungguhnya bukanlah tembok beton ini, melainkan kenyataan bahwa ia telah kehilangan surga yang dulu pernah ia miliki di dalam rumahnya sendiri. 5 tahun telah berlalu. Sebuah taman bunga yang luas membentang di depan sebuah rumah minimalis, namun sangat mewah hasil rancangan Hana sendiri. Tidak ada lagi apartemen mewah yang penuh kepalsuan. Rumah ini dibangun dengan cinta, kerja keras, dan kejujuran. Hana berdiri di teras, memperhatikan seorang anak laki-laki kecil bernama Fatih yang sedang asyik mengejar kupu-kupu. Fatih tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang, persis seperti harapan Hana. Hana kini bukan lagi sekedar istri yang terzalimi.
Ia adalah salah satu arsitek paling berpengaruh di negeri ini. Di gerbang rumah, seorang pria dengan pakaian sangat sederhana berdiri mematung. Itu adalah Aris. Ia baru saja bebas dari penjara. Tubuhnya kurus, wajahnya kusam, dan tas ransil tua di bahunya adalah satu-satunya harta yang ia miliki. Ia tidak datang untuk meminta harta. Ia datang hanya untuk melihat wajah anaknya dari kejauhan. Aris melihat Fatih terjatuh. Refleks, Aris ingin berlari menolong, namun langkahnya terhenti saat melihat Hana dengan cekatan memeluk dan menenangkan anak itu. Aris sadar, posisinya sudah digantikan oleh ketangguhan Hana sendiri. Ia adalah orang asing di kehidupan mereka. Hana melihat Aris, mata mereka bertemu. Tidak ada teriakan marah, tidak ada makian. Hana hanya memberikan anggukan kecil, sebuah tanda bahwa ia telah memaafkan demi ketenangan jiwanya sendiri. Namun, tidak akan pernah membuka kembali pintu yang sudah ia kunci rapat. Hana memanggil Fatih masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk, ia meletakkan sebuah amplop di atas pagar. Aris mendekat dengan gemetar dan membuka amplop itu. Isinya bukan uang, melainkan selembar surat kecil dan sebuah foto Fatih saat bayi. Surat itu berbunyi, "Mas Aris, aku sudah memaafkanmu, karena benci hanya akan menjadi beban bagi masa depan anakku. Hiduplah dengan baik, mulailah dari bawah dengan jujur. Jangan pernah mencari kami lagi. Biarlah Fatih mengenalku sebagai ibu sekaligus ayahnya. Ini adalah foto saat dia lahir. Satu-satunya hak yang bisa kuberikan padamu sebagai orang yang pernah ada di hidupku." Aris jatuh terduduk di depan pagar itu. Ia menangis sejadi-jadinya sambil memeluk foto kecil itu. Ia melihat ke atas, ke arah rumah Hana yang bercahaya terang di bawah sinar senja. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan, bahwa istana pasir yang ia bangun dengan air mata Hana telah runtuh dan di atas reruntuhannya, Hana telah membangun istana nyata yang tidak akan pernah bisa ia masuki. Sementara itu, Selin dikabarkan masih mendekam di penjara karena kasus penipuan baru, dan Ibu Lastri menghabiskan masa tuanya di panti jompo yang dibiayai secara anonim oleh Hana. Sebuah bentuk bakti terakhir Hana pada mantan mertuanya yang malang. Hana menutup pintu rumahnya dengan rapat. Di dalam, tawa Fatih menggema. Malam pun jatuh, membawa kedamaian bagi jiwa-jiwa yang jujur dan menyisakan penyesalan bagi mereka yang menyia-nyiakan ketulusan. Pelajaran besar untuk para istri, jangan pernah menyia-nyiakan air mata istri yang tulus menemanimu dari nol, karena saat ia sudah berhenti menangis, saat itulah kamu kehilangan surgamu selamanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen amin di bawah supaya kita semua dijauhkan dari pengkhianatan. Nyalakan juga loncengnya ya, biar nggak ketinggalan sesi berikutnya.